berwarna ya, luar biasa. Anda semua masih hidup? Puji Tuhan, dia masih hidup. Salaman dulu. Oh, masih hidup. Puji Tuhan, oh, masih hidup. Yes. Cek dulu. Teman-teman ada yang nggak hidup? Masih hidup, salaman dulu, belum bisa ya. Oke. Fix ya, semua masih hidup ya. Oke. Siapa yang hari ini mendapat mukjizat besar? Angkat tangan. Yes, tepuk tangan. Kalau tiap hari kita menyadari kita mendapat mukjizat besar seharian, kita akan suka cita. Apapun yang terjadi, ya. Mukjizatnya apa? Yang bernapas itu, betul ya. Tadi semua masih hidup ya. Tapi suatu saat pasti mati. Siapa yang tidak mati angkat tangan. Gak boleh ikut retret. Vampir. Suatu saat kita pasti mati. Pasti. Pak, jangan ngomong mati terus Pak. Harus kita omongkan terus supaya kalau mati gak kaget. Betul ya. Ada orang Pak mati jangan diomongin. Lah. Emang kalau gak diomongin gak mati malah menakutkan. Betul ya. Tuhan itu bilang jaga-jagalah. Mati diomongin terus supaya waktu hidup sadar. Betul? Siap. Oke ya, jadi pasti mati ya? Pasti ya? Kalau kematian suatu kepastian, kehidupan adalah mukjizat. Amin. Kalau suatu saat Anda tidur dan tidak bangun lagi, gelap, yang datang malah malaikat menjemput Anda, ikut aja. Nggak usah kejar-kejaran capek, betul ya? Ikut aja, dan pasti kok. Apapun caranya, itu pasti terjadi. Oke? Tetapi kalau seperti hari ini, Anda masih membuka mata, teman Anda yang ngorok masih terdengar, betul? Perut Anda yang lapar masih terasa, berarti mukjizat terjadi. Amin. Karena hidup adalah anugerah, panggilan dan perutusan. Amin. Jadi katakan, kalau masih hidup, kamu masih punya kerjaan. Bilang. Salaman, kalau masih hidup masih punya kerjaan. Oke ya, kita masih punya tugas. Jadi cuma breakfast, snack, dan tidur. Apapun tugasnya, tugas tidak harus bekerja ya. Mendoakan orang juga tugas. Berserah bahkan ketika nanti Anda, maaf ya, suatu kali seandainya kita tidak berada, kita sudah di rumah sakit nggak bisa apa-apa. Kehidupan Anda pun memberi semangat pada yang hidup. Kalau Anda tergeletak itu tetap dengan damai, dengan tenang. Betul? Setiap napas kita adalah kesaksian. Saya punya romo pembimbing kami, mantan moderator BPK Kusmana Gun Semarang. Romo yang sangat energik, rektor Kentungan. Pada usia muda, tiba-tiba stroke. Aduh, kami prihatin sekali. Ini romo yang luar biasa. Ya maksudnya bersemangat, wah apapun. Stroke, aduh, kita umur sekian, aduh, kita semua down. Ya sayang gitu ya, kasihan, sayang gitu. Tidak membaik, semakin parah dan lain sebagainya. Sudah membaik lagi karena dia gigih sekali, latihan fisioterapi apa. Baru bisa gerak sedikit, stroke lagi. Seminggu yang lalu, udah pokoknya karena orang semangat hidup, ya latihan ini, latihan itu, tusuk jarum. Apapun ditusuk dia mau lah. Ya, yang penting sehat kembali. Kemarin kami seminggu yang lalu dengar kabar di kamar mandi jatuh lagi, masuk rumah sakit lagi. Tapi apakah imannya sia-sia? Apakah lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa? Sekarang dia sumber kekuatan untuk kami semua. Kalau kami letih lesu berbeban berat dengan pelayanan, kami datang kepadanya. Bukan untuk dapat khotbah. Dia udah gak bisa khotbah, ngomongnya susah. Melihat senyumannya, melihat dia tetap bersemangat. Melihat bagaimana dengan kata-kata dia ini memberkati. Kita menjadi semangat lagi. Lalu kita berkata, ya sekarang Romo Joko punya panggilan baru, yaitu memberi semangat kepada kita semua bahwa hidup adalah anugerah, panggilan dan keputusan. Amin. Imamatnya tidak selesai ketika dia stroke, tidak selesai ketika dia ICU. Imamat itu tetap menyala sampai
Kita masing-masing punya panggilan. Ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi bapak, ada yang menjadi suami, ada yang menjadi istri. Apapun. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pemimpin perusahaan, ada yang menjadi dosen, apapun. Di situ tempat kita melayani. Pelayanan jangan dipersempit hanya pelayanan di gereja ini. Ini hanya sebagian kecil. Pelayanan kita yang utama adalah pada panggilan kita masing-masing. Saya pewartanya, tapi saya menentukan saya masih awam, saya masih pengusaha. Ada 60 karyawan yang harus saya hidupi. Bagi saya itu yang utama. Maaf sekali itu, Benny itu BA-nya sering saya abaikan. Bukan karena saya abaikan, saya harus bijaksana membagi waktu. Ya, jadi ya sudah dibagi saja. Minggu kemarin masih dikejar-kejar, ini gimana Randa? Sebentar, day by day, setiap hari saya punya pekerjaan. Kemarin waktu itu saya sedang fashion show, Bapak Ibu. Bayangkan. Ya itulah saya ya, ketika bekerja ya sudah, kita harus branding, kita harus promotion, kita harus fashion show. Itu pelayanan saya, itu pelayanan saya. Bahwa di sana saya juga mewartakan kabar gembira. Model-model saya itu sekarang banyak jadi pengajar saya. Ya, itu sampai kejutan luar biasa. Ya sudah itu, dimanapun kita mewarta. Dalam apa? Pekerjaan kita. Jangan sambil kerja bawa Injil. Bertobatlah kerajaan Allah dengan cepat. Ya, bukan itu, betul ya? Bukan itu. Bawa sukacita Injil itu kemanapun Anda pergi. Yang buka warung, jaga warung Anda dengan penuh senyuman, penuh sukacita. Yang beli pada saat. Betul? Supaya semua orang tahu bahwa kita murid Yesus. Karena kita penuh kasih, karena kita penuh sukacita. Seperti Anda semua pagi ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada sesi terakhir dalam refleksi ini. Bukan dalam hidup kita ya. Karena ini baru awal, nanti pulang itu sesinya baru mulai ya. Nah, saya beri judul adalah Power of Love. Kekuatan kasih. Ya, kalau dari kemarin kita bilang bagaimana Yesus mengasihi kita. Dan ketika Yesus mengasihi kita dengan penuh hati, Yesus katakan, kasihlah yang lain. Betul? Kasih dari Yesus ini bukan kita makan sendiri, bukan kita nikmati sendiri, untuk kita bagikan, untuk kita salurkan. Betul? Ya. Nah, pagi ini saya ingin katakan the power of love, kekuatan kasih. Maka malaikat tadi pagi sudah membangunkan saya dengan memberi kasih yang luar biasa. Amin. Maka sekarang Anda memberikan kasih satu dengan yang lain, buat hati begini, lalu begini ya. Bagi ya kasihnya ya. Berikan kasih Anda pada sesama Anda. Yeah. Nah, Anda sudah menjadi malaikat pembawa kasih. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Baik. Saya singkat pembicaraan kita dari sejak kemarin ya. Nah, kasih itu bukan teori. Setuju? Setuju ya? Anda tidak bisa mengasihi dengan hanya menghafal kitab suci. Anda mau debat kitab suci hebat, ajaran gereja hebat, terserah. Tidak menjamin Anda bertumbuh di dalam kasih. Betul? Karena kasih bukan teori. Kasih itu dari hati. Bahwa itu semua membawa kita semakin dekat dengan Yesus, semakin memahami apa itu kasih, semakin masuk dalam relasi kasih. Ya, tanpa kitab suci kita tidak bisa mengenal Yesus. Santo Hierolymus katakan itu. Ya, kitab suci itu jalan untuk kita mengenal Yesus. Ingat, kitab suci Kristen bukan sekumpulan firman yang didiktekan dari Allah. Tidak. Tentang kesaksian tentang satu pribadi yang namanya Yesus. Kitab suci menjadi jalan kita mengenal Yesus, dekat dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus, tahu pikiran-pikiran Yesus, tahu tingkah laku Yesus. Betul? Maka kita harus masuk di dalamnya. Oke? Tetapi tidak cukup dari itu, bukan ada doa, harus ada sakramen, harus ada pelayanan, harus ada komunitas. Kenapa? Itulah kasih. Betul? Bukan teori. Kita tidak menghafalkan hukum-hukum. Ini dosa saya, ini boleh nggak ya? Ini boleh enggak. Kalau Anda sudah punya kasih, Anda tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, hukum itu perlu untuk mengatur kita semua. Karena umat Katolik banyak sekali. Tapi agama bukan untuk hukum. Kasih. Saya pernah bergumul dengan ini. Sederhana. Hukum kita mengatakan 1
1 jam sebelum misa tidak boleh makan. Betul? Karena kita ingin menjadi orang Katolik yang saleh. Maka saya penuhi itu ya. Pokoknya 1 jam sebelum misa saya nggak makan sehaujat apapun makanannya. Betul ya? Oke. Suatu kali saya menginap di rumah kakak saya di Jogja. Kakak saya ini Kristen Protestan, ya, sehingga tidak ekaristik kan. Sehingga pembantu-pembantunya juga tidak tahu tentang aturan ekaristik. Pembantunya baik-baik, pokoknya sudah seperti keluarga. Suatu ketika saya menginap di situ, kakak saya semua pas di luar negeri. Ya, karena saya ada pelayanan, maka saya di Jogja, saya menginap di rumah kakak saya. Terus saya bilang, besok jam 6 pagi tolong saya dibangunkan kalau saya tidak bangun. Karena jam 7 saya harus ke gereja, supaya pulang jam 9 saya sudah bisa melayani memberi sesi. Ya toh? Kalau saya terlambat ke gereja saya tidak bisa. Oke. Pembantu ini sangat baik sekali. Maka jam 4 pagi itu saya bangun. Karena apa? Di dapur itu terluka, tahu ya? Tahu ya? Dia sedang membuat breakfast. Sudah, saya tidak tahu kalau dia buat apa ya. Pokoknya sudah saya bangun, lalu saya mandi. Begitu selesai teman-teman, di piring ada nasi goreng yang tidak cuma biasa, yang dibungkus sama telur, betul ya? Dihias bagus sekali, betul ya? Jadi pikir pembantu ini, wah ini adik bos datang di servis ya bisa-bisa. Dan sejak jam 4 dia sudah bikin. Saya bilang, aduh, bukan saya kepingin. Saya berpikir, ini sejak pagi dia buat ini. Kalau tidak saya makan, bagaimana rasanya? Meskipun dia pembantu ya, saya berhak tidak makan, betul? Tapi saya tahu dia pasti menyiapkan ini, memberi yang terbaik, betul? Sampai dibungkus kalau itu nasi gorengnya bukan sembarangan. Saya masuk ke kamar sambil, bagaimana ya? Betul ya? Saya makan enggak, hukumnya enggak boleh. Dan sebenarnya juga enggak lapar amat, betul? Tapi jam 4 loh, dia bangun untuk memasakkan saya. Dan juga dalam hati katakan, kasih lebih menang. Keluar, saya duduk di meja makan, saya bilang, Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, saya mau makan makanan ini demi cintaku pada dia, demi kasih-Mu pada dia. Saya berdoa sama makan. Saya bilang, wah enak sekali ini, Pak. Dia senang, dan memberi kok, enak ya Pak, enak sekali. Sudah selesai, kenyang, terima kasih sekali masuk. Enak ya Pak, enak. Cuman lain waktu, kalau saya mau ke misa tidak bisa dibuatkan sarapan ya. Oh gitu Pak. Kenapa? Ya karena saya tidak sarapan kalau mau misa. Oh gitu Pak. Datang ke gereja. Dan di gereja saya duduk, saya merasakan damai yang luar biasa. Pajak pembantu itu menjadi renungan saya selama misa. Betul? Saya tidak tahu ini kita bisa berbeda pendapat. Tapi waktu itu saya merasa Yesus seolah bilang, it's correct. You are my friend. It's correct. Oke ya, sederhana. Apakah hukum itu salah? Tidak. Itu menghormati Ekaristi. Tetapi kita lihat situasi kondisinya. Toh itu bukan dosa berat, betul ya? Oke, itu kasih itu menang, ya. Kasih bukan teori. Kasih tidak bisa direkayasa, betul? Anda tidak bisa sok mengasihi. 1-2 kali bisa, bertahun-tahun nggak bisa, nggak mungkin bisa. Itu harus mengalir dari hati, ya. Maka kasih mengalir dari kedalaman hati. Kasih adalah buah dari suatu relasi. Ya ini semua saya yang meningkat ya. Kita hanya bisa mengasihi ketika kita punya pengalaman kasih. Betul? Kalau seumur hidup semua kita ada di keluarga yang keras, yang tidak pernah mengasihi, tidak pernah mengampuni, anak penjahat gampang jadi penjahat. Betul? Betul? Maka kita harus punya pengalaman kasih. Ya. Nah, ini kita hanya bisa mengasihi bila kita punya pengalaman kasih. Betul? Dan puji Tuhan, apapun latar belakang kita, mungkin waktu kecil kita disiksa habis-habisan, kita dibully habis-habisan, tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, punya relasi dengan Yesus, everything okay.
menjengkelkan. Alah, sama-sama saya. Betul ya? Saya juga menjengkelkan dia pewarnaan. Koordinator evangelisasi BPN berkurang apa? Betul loh? Itu saja imannya seperti itu kok. Tapi tetap dicintai. Itu kan luar biasa. Ketika menghadapi kenyataan itu, saya menjadi lebih sabar dengan orang-orang yang ya jadi doa kalau nggak bisa. Oke, ini sudah ikut komunitas berpuluh tahun, jadi ya begitu. Dulu kan komen, enggak sama, betul? Sama. Kalau Yesus dengan saya begitu sabar, kenapa saya menghakimi orang lain? Sama lah. Betul? Jadi pengalaman dicintai itu membuat saya pernah suatu saat punya saudara jauh. Keluarganya hancur, maka anak ini sejak kecil itu tidak mendapatkan kasih ya, alat kekerasan. Oke, akibatnya setelah remaja dia nggak karuan, terus jatuh dalam narkoba. Karena sebenarnya ini saudara jauh. Suatu saat dan orang narkoba itu saya tidak pernah mendampingi, jadi saya tidak tahu tingkah lakunya seperti apa. Itu waduh, semua jenis kejahatan lengkap dia lakukan. Hanya karena dorongan yang tidak bisa terkendali. Anaknya sebenarnya baik, ya. Tetapi ya sudah kalau sudah terkuasai seperti itu kan itu. Jadi dia kerja di mana-mana, saudara semua ingin menolong, udah nggak bisa. Kan nggak punya ijazah karena dia nggak mau sekolah. Jadi yang bisa bekerja itu tempat saudara. Kalau dia melakukan pekerjaan nggak mungkin bisa. Nah, ada saudara yang sukses, bisnis sudahlah kamu di sinilah jaga-jaga gudang lah gitu ya kan enggak itu. Teman-teman apa yang terjadi? Baru kerja 1 minggu sudah ketahuan memasukkan semua kunci. Oh ini berarti sudah mau apa? Betul? Wah, saudara bilang amit-amit nggak usah nungguin orang seperti itu. Dia bilang dikasih makan itu nggak gigit. Ini sampai ngomongnya seperti itu, tapi cuekkan sekali. Ini nggak ada orang mau terima. Nah, suatu saat di Jakarta itu dia disandera bandar narkoba karena melarikan mobil. Karena anaknya sebetulnya baik mau dipukuli dia apa? Nggak kuat. Bandarnya itu cuma minta alamat dari saudara kamu yang bisa menebus kamu, ya, duit. Karena bandar narkoba nggak mau dia, mau duitnya. Anda tahu yang keluar nama saya. Mampus dia. Karena saya di Jakarta, saya diteror bandar narkoba itu. Aduh bapak ibu nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Urusan dengan polisi aja pusing, ini urusan bandar narkoba. Karena nggak tahu minta tebusan. Aduh waktu itu saya ikut set, pas saya ikut set. Aduh Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Mau nggak dibantu? Nanti kalau mati di sana gimana? Betul ya? Dibantu saya takut. Betul ya? Bantunya gimana? Kalau orang sudah narkoba, dibantu apa enggak? Betul ya? Biar aja kapok, kan ada begitu ya. Aduh gimana ya Tuhan? Gimana? Tuhan luar biasa. Pendek kata saja ya. Nanti waktunya habis. Pendek kata saja. Anda tahu kenapa Pak Ferry ya? Pak Ferry Kaji, Ferry Lubis. Nah itu kan mantan narkobanya itu. Nah, ngajar set. Dia sharing. Dikirim pengajar ini. Selesai itu saya temui Pak Ferry. Saya cuma sebenarnya mau minta advice ya. Kalau ada kejadian begini di luar dugaan saya, Pak Ferry, ayo kita datangin sekarang. Wah, enggak Pak. Sudah enggak apa-apa datangin sekarang. Waduh. Lalu sampai di rumah itu saya bilang, ya Pak Ferry yang bukan saudara, bukan apa-apa aja langsung membantu. Masa saya saudaranya ngumpet? Aduh, Bapak Ibu saya tuh ngurus gak karuan takut kan? Tapi ya sudah saya paksa-paksa. Ya Pak Ferry caranya gimana? Ya sudah kalau mau ketemu janjian aja. Ya gimana Pak? Gimana kamu di Sekinah? Oh, jangan Pak, nanti bandar narkoba masuk Sekinah. Oh iya, jangan ya. Lalu gimana ya? Oh itu dulu di Gambelin masih banyak rumah makan. Ya di salah satu rumah makan begitu. Oke. Sekarang udah tutup rumah makan. Oke, di sini ya. Udah semalam nggak bisa tidur. Aduh, besok ketemu bandar narkoba. Gimana ini ceritanya? Sudah. Bisa ketemu pendek apa itu ahli sekali datang dengan krunya yang mantan narkoba. Maka ngomong-ngomong itu seperti tawar-tawaran apa? Untung nggak tahu, karena saya nggak tahu. Kira-kira ngomong-ngomongan 1 jam dan dijanji tebus saja. Ini adik kamu masih bisa diselamatkan. Ternyata orangnya pokoknya dia tahu lah kadarnya gimana aku sih nggak ngerti. Oh iya. Terus gimana? Sudah atur strategi
pakai detektif. Nanti kami yang ini sama kamu sama teman saya kasih duit ke sana. Begitu supaya kalau enggak pengalaman duitnya diambil, anaknya enggak dikasih. Itu kayak detektif saja udah. Ini kok kayak film detektif banget. Lah, saya kan untuk melanggar hukum juga. Jadi kan kalau nggak hati-hati kan ketahuan bahwa itu bisa cukup duit untuk pemerasan. Waduh, ya sudah, saya mau saja sudah pengalaman. Pak Ferry itu atau Pak. Udah, intinya kan sekarang kalau dibina oleh Bu Eni dan sebagainya waktu itu masih ada. Oke, setengah tahun. Lalu Pak Ferry katakan, Intan ini sudah mendingan. Ini sekarang biar itu di kamu saja, ya karena bagaimanapun oke. Maka tinggal di tempat saya, betul? Di rumah saya di Jakarta, satu kamar dengan saya. Saya kan tidak ngomong dengan cara saya tahu apa kasusnya, betul kan? Orang tahunya kan, oh itu saudaranya bos. Saya bilang, sudahlah, aku bantu di sini apalah gitu. Terus Bapak Ibu, tiap malam itu kan sama saya, dia ngomongnya baik kok, bagus. Kalau malam berdoa baca kitab suci loh. Udah begitu ya saya dapat sudah sebulan baiklah kata-katanya baik. Nah itu kesalahan saya. Saya tidak tahu punya orang narkoba seperti apa. Tanpa ngomong Pak Ferry, saya kembalikan ke mamanya karena mamanya itu single mother sendirian kasihan dia bantuin maksudnya begitu. Itu kesalahan saya. Karena ternyata mantan begini tidak boleh kembali ke komunitasnya ya. Kembali ke Semarang dan ya sudah. Tapi saya tidak menyadari. Sudah pulang. Setengah tahun Bapak Ibu tidak ada berita apa-apa. Saya pikir oh ya sudah ya sembuh lah ya gitu ya. Tiba-tiba suatu siang karyawan saya telepon saya untuk urusan pekerjaan sambil ngomong, iya kok ini si kok itu juga di sini. Ngapain? Di rumah saya Jakarta. Ngapain? Dia tahu jadwal saya. Ngapain? Dia nggak tahu dia datang sama teman-temannya. Aduh, suruh keluar, jangan boleh masuk. Lu kenapa? Sudah suruh keluar, jangan boleh masuk. Saya langsung tak. Ini ada apa? Sudah 10 menit kemudian karena saya baca. Sudah Pak. Puji Tuhan. Anu Pak, tapi handphone kami hilang semua. Saya harus mengganti 6 handphone cuma dalam waktu setengah jam. Itu darah saya naik sampai di sini. Kalau nggak saya tutup begitu. Ya itu seperti betul ya. Itu kan seperti nanti. Ya saya tebus, saya nggak minta. Ya dia ngomongnya nanti utang dulu tapi saya pasti nggak bisa bayar. Ya sudah saya ikhlaskan. Sudah dibantu seperti itu, Mas. Amit-amit jangan bayi sudah pokoknya sampai mati nggak mungkin nolong lagi. Para manusia begitu ya. Oke, sudah. Tapi itu kan begitu tuh ternyata kamu terus ya. Datang lagi. Saya tuh sudah jengkel tuh Bapak Ibu itu kan darah sudah sampai di sini. Tapi ketika dia datang saya tuh selalu luluh. Bantu lagi. Meskipun bantunya tidak banyak ya. Tapi tetap saya dengarkan, tetap saya bantu. Sudah namanya tetap saya bantu. Suatu kali saudara-saudara bilang, Vincent, kamu tuh sudah dikodol, diguna-guna. Kamu tuh sudah diguna-guna. Kok bisa? Iya toh, seperti kamu tuh dikira orang seperti itu sia-sia begitu. Kamu bantu, setiap detik kamu bantu. Ngapain? Kamu sudah diguna-guna. Masa? Apa kudu kata dunia Vincent diguna-guna? Aduh, masa? Tapi saya juga takut ya. Sebab memang orang begitu rada suka klenik. Jadi ambil anak di kuburan lah apalah begitu loh. Aduh, masa iya saya diguna-guna? Saya takut kan? Lalu saya harus sampai pembebasan. Tuhan, saya diguna-guna. Kalau saya pembebasan, aduh, ini saya sudah sembuh belum ya? Sudah sembuh. Waktu doa sama Tuhan, masa sih Tuhan kamu membiarkan saya diguna-guna? Lama itu salib dan papa dan itu saja Tuhan bebaskan saya. Tiba-tiba saya berdoa. Seolah mengatakan hatimu bagaimana damai Tuhan. Saya kalau ngomong itu damai kok Tuhan. Betul ya? Bukan lalu damai. Terus saya cari Tuhan. Apakah betul saya diguna-guna? Atau apa yang terjadi? Ketika saya berdoa,
tiba-tiba teringat Tuhan itu kasih bayangan waktu saya menerima sakramen tobat. Tuhan ingatkan dia, 10 tahun lebih kamu masuk sakramen tobat dengan dosa yang sama. Dosa yang sama. Tapi aku tidak pernah menolak engkau. Romo itu selalu, ya, jangan diulangi lagi. Meskipun besok saya ulangi lagi. Dan wajah Romo itu begitu menyentuh saya menangis. Ya Tuhan, ketika dia datang, kenapa saya luluh? Sebetulnya saya sedang melihat diri saya sendiri yang sedang masuk dalam kamar pengakuan. Dan kerahiman Allah yang selalu bilang, it's okay, jangan diulang lagi. Itu membekas dan itu mempengaruhi ketika saya bisa mengakuinya. Amin. Saya bersyukur dan saya katakan saya tidak berguna-guna. Saya hanya kerasukan Yesus. Maka saya usir dengan rosario pembebasan. Tidak malah kuat, malah semakin menempel. Ya? Saya waktu itu yang berkata, Tuhan terima kasih. Ternyata sakramen pengampunan dosa itu luar biasa. Bukan karena dosa kita diampuni atau tidak. Langsung pun bisa diampuni. Bahkan kita belum bertobat, Tuhan bisa ngampuni. Anak yang hilang itu, bapaknya sudah ngampuni sebelum pulang. Tapi kenapa kita perlu sakramen tobat? Di situ terjadi kesembuhan. Di situ rahmat Tuhan bekerja. Di situ kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Amin. Salaman kiri kanan. Untung jadi Katolik. Kita tobat. Hidup jadi Katolik gak pernah aku dosa. Rugi. Pokoknya kalau orang bahasa Inggris tidak rajin sakramen tobat, rugi. Ya, nanti pulang Romo ditraktir. Kalau nggak ada yang mau jadi Romo, kita nggak bisa sakramen tobat. Ya mau? Oke, baik. Ya ini ya. Jadi kita harus punya pengalaman dicintai. Betul? Betul? Kemarin waktu Anda berdoa, saya yakin waktu adorasi Anda diingatkan begitu banyak cinta Tuhan. Betul? Pengampunan Tuhan itu kekuatan. Kita punya pengalaman dicintai. Ya, ini untuk dapat mengalami kasih Allah yang ilahi, kita perlu roh kasih Allah yang ilahi, Roh Kudus. Itu pun tidak dicurahkan, kurang apa lagi? Betul? Ya, ini maaf. Oh iya. Sampai sekarang tidak. Itu tetap berjalan, tapi berkurang banyak. Tapi yang luar biasa, dia sekarang aktivis gereja. Dan yang luar biasa, ibunya yang dulu sangat keras dan jauh dari Tuhan, sekarang setiap hari misa pagi dan menjadi Katolik. Itu saya bilang karena ini mengangkat ibunya untuk ketemu Tuhan. Ya. Masih dengan kami banyak. Ya sekarang dia sudah sedikit sadar, meskipun saya kasih tahu ya itu tidak bisa 100% hilang, oke. Ibunya juga sudah bilang ya sudah, ini salib saya sebelum hidup ya sudah dinikmati saja. Ya asal kita ya tahu diri, nggak boleh simpan data di rumah, betul ya? Ibunya kalau beli apa-apa harus atas nama orang lain, kan begitu. Begitu, jadi dijaga saja. Dia juga sudah tahu kok kalau tidak bisa mengendalikan diri, jadi juga tidak mau lagi pegang ini, pegang itu, gitu ya. Oke, terus ya. Nah, satu lagi, kenapa saya balik ke sini? Bapak Ibu, maaf, kita tidak bisa hanya bangga. Kenapa bangga jadi Kristen? Ajarannya kasih. Mohon maaf. Semua agama mengajarkan kasih. Saya mantan Buddhis, maaf ya, jangan tersinggung ya. Buddhis kasihnya lebih kuat daripada kita ajarannya. Bunuh nyamuk aja nggak boleh, nyamuk pun nggak boleh. Kita orang Katolik ambil beton, jangan nyamuk, anjing aja jadi rica-rica, betul nggak? Kamu ketawa, seminarnya nggak ada anjing, jadi rica-rica semua. Jadi maaf kalau hanya ajaran kasih, maaf Bapak Ibu. Jadi saya ini menjadi Katolik sama sekali tidak ada keberatan apapun tentang ajaran
hadis, tidak ada. Maka sampai sekarang saya sangat hormat dengan mereka, saya tetap menghargai mereka, saya tetap yakin mereka orang-orang suci. Ya, saya diajari kasih. Waktu saya kecil itu tiap minggu itu ke wihara. Ya, wihara kami itu wihara Theravada. Jadi bisu-bisunya itu banyak dari Thailand ya. Itu di Semarang itu karena ada pagoda itu loh. Buddha Gaya itu loh, pagodanya besar dulu, zaman dulu masih kecil. Itu tanahnya luas sekali. Jadi bante-bante itu kalau datang ke Indonesia tuh bawa bibit-bibit, kan Bangkok kan buahnya bagus-bagus. Jadi sebelum ada di pasaran di situ masih juga ada. Bukan untuk dijual, untuk ditanam. Jadi waktu itu ada pepaya California itu loh, yang segini sudah berbuah. Kan zaman itu seperti amazing, betul ya? Kan kita biasanya pepaya itu benar-benar manis sekali. Maka di tanah busuk kita begitu tahu, oh kalau minggu anak-anak giat untuk damang pas istilahnya. Untuk apa? Setelah damang pas, kita hunting bawa tas plastik kresek itu sama spidol. Anda tahu gimana? Pesan tempat. Jadi kalau sudah ada ini pepaya yang kayaknya minggu depan bakal matang, kita kasih plastik. Kalau enggak nanti kalah sama codot, betul ya? Jadi kasih plastik, kasih nama. Ya, waktu itu saya belum baptis, Cahyono gitu ya. Kalau saya kasih pinggan ya dikasih loh. Ya saya kasih Cahyono gitu. Kalau kakak saya, aku yang ini begitu ya. Nah, suatu ketika nanti besoknya kita cek lagi, masih ada nggak gitu. Anak-anak kan suka, karena sama baptisnya boleh memang dijual kan. Nah, terus waktu saat itu kita lihat, Anda tahu? Ini buah saya di sini, bawah itu banyak bekecot, rambat, bekecot banyak. Aduh, wah kalau ini saya diamkan saya nggak makan pepaya, betul ya? Maka saya tuh cari cangkul, bantengnya tuh lihat, ada apa? Cari cangkul, banteng buat apa? Buat bunuh bekecot itu. Loh, kenapa dibunuh? Mau makan pepaya saya? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, lah gimana? Anda tahu apa yang dilakukan? Anda tahu untuk mengajari saya, dia datang. Bekecotnya dipindah satu persatu. Astagfirullahaladzim. Jadi kami terus kami tanya terbante, ya kan nanti jalan lagi ke situ. Ya tidak apa-apa. Loh, ya kalau makan pepaya saya, biarkan semua makhluk berbahagia mati. Apa itu? Loh, saya nggak lihat tuh, ajaran kasihnya tuh seperti itu, betul? Kita orang Katolik mah, kalau nggak ada yang ambil aja, kalau nggak ada yang ambil. Baik kok. Itu begitu. Maka kalau ada ajaran kasih, maaf, jangan terlalu bangga. Semua mengajarkan itu. Tapi kenapa saya sekarang mantap sekali menjadi Katolik? Bahkan menurut saya, iman saya yang lama itu mempersiapkan saya untuk ketemu Yesus. Karena untuk orang Buddha saya ini tidak murtad, Buddha tidak ada murtad. Asal saya menjalankan dhamma itu saya mesti Buddha gitu, itu menurut mereka. Ya sudah, kansial. Kenapa? Baik, di sana saya diajari kasih, di sana saya akan kasih. Tapi saya tidak pernah berjumpa dengan kasih. Ketika saya bertemu dengan Yesus, saya bertemu dengan Allah yang adalah kasih. Saya mengalami dikasih. Dan ketika saya mengalami dikasih, perlahan-lahan, secara natural, tanpa dipaksakan, kita berlatih untuk mengasihi. Itu kenapa saya sekarang sungguh bersyukur akan rahmat iman yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Tanpa menghakimi yang lain, iman kita luar biasa. Oke? Kita berjumpa dengan sang kasih itu. Tidak usah perdebatan teologis kok. Itu masing-masing punya prinsip, kita hormati sepenuhnya. Betul? Ya, ini. Nah, manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia hidup dari hembusan roh Allah. Ingat ya, Kejadian 2 ya. Kita tuh tanah. Menjadi manusia yang akan hembus roh Allah. Jadi, Anda mau
melihat Yesus, kasih Allah yang sempurna itu jebol dirinya, naik semua kasih. Anda tahu ya, kira-kira begitu bayangannya ya. Itulah keselamatan. Tuhan membongkar rantai dosa itu, menebus dosa itu, maka kasihnya keluar. Betul? Kenapa? Penjahat itu dengan Yesus begitu kejam, ketika Yesus membalas dengan kasih dan pengampunan, mereka bilang, orang ini orang benar, orang ini anak Allah. Karena itulah yang dia rindukan. Betul? Bapak Ibu, jujur, Yesus itu mati disalib, sengsara seperti itu. Kenapa justru kita sembah kata-kata Dia Allah? Bukan ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bukan ketika Yesus bisa buat banyak mujizat. Banyak nabi bisa buat mujizat. Ketika kasihnya sempurna, kita bilang ini Allah. Kalau dalam salib kita orang Katolik ada korpusnya, kita tidak memuja penderitaan. Orang Katolik tidak cari derita. Kita memuja kasih yang sempurna. Saya waktu memberikan imam di Bali, ada satu kesaksian yang sampai sekarang menguatkan saya. Aduh, saya lupa teman-teman, mungkin teman-teman kenal. Itu namanya Kedot atau Wayan, pokoknya dia orang Bali lah. Kalau ngomong masih padang gitu ya. Ini kamu biasanya begini tidak tahu udah jualan patung gitu ya. Padang gitu ya. Lalu saya tanya, loh Romo, ya orang Bali itu kan semua bawa sesaji toh. Romo itu bawa Bali asli saya. Lah kok bisa jadi Katolik jadi Romo lagi kan begitu ya? Dia bilang begini. Oh iya saya Bali, tapi sudah nggak jual patung. Dia bilang gitu tuh. Kenapa? Karena dari kakek saya itu sudah Katolik. Oh begitu. Ada toh Romo orang Bali yang lahir Katolik? Ada lah. Gitu ya. Dia dari Palasari sana. Palasari kan daerah Katolik. Lalu dia bilang, lah Romo, lah kakek Romo itu dulu kan ada patung dia. Lah kok bisa jadi Katolik? Dia cerita begini. Kakek saya itu tadinya ya Hindu orang Bali kok. Lalu bagaimana jadi Katolik? Dia itu pematung. Pemahat, betul ya? Pemahat. Nah suatu saat ada romo-romo dari Belanda pengen buat gereja yang inkulturasi. Jadi jalan salibnya semua itu minta dipahat. Nah, kan belum ada orang Katolik yang bisa mahat. Orang Balinya masih Hindu semua, betul ya? Lalu dipanggillah kakaknya ini untuk membuat patung. Ketika membuat patung, dia melihat romo ini berdoa, nyembah-nyembah ke salib itu. Dia itu bertanya, maaf pastor, itu kan disalib orang menderita, betul? Apa orang Katolik nggak punya dewa yang jadi raja gitu loh? Yang sukses, oh begitu kok disembah, oh biasa matinya begitu. Oh tidak, kami tidak menyembah penderitaan. Diceritakan Allah menjadi manusia, turun mencintai kita sampai seperti ini. Jadi ketika saya melihat Yesus yang tersalib, saya menyembah Allah yang adalah kasih. Saya mengalami kasih Allah itu sekali lagi. Dan ternyata penjelasan Romo itu membuat kakeknya ini minta dibaptis dan menjadi Katolik. Amin. Amin ya. Ketika melihat kasih orang itu, yang di sini itu ya, kerinduan itu. Betul? Maka waktu Bapak Paulus datang, tidak usah banyak obat. Sepanjang jalan ada beberapa mujizat, tapi Paulus tidak sibuk membuat mujizat. Betul? Dia yang jalan dengan penuh kasih, pandangan kasih kepada siapapun dia mengasihi, dan semua orang melihat ini murid Kristus. Betul? Semua hatinya ada. Betul? Ada yang ingin ada. Itu memang sudah penyakit, sudah penyakit. Betul ya? Orang yang normal, apapun agamanya, pasti mau itu orangnya. Betul? Itu pewartaan Anda dan saya. Kenapa? Karena kasih itu keluar ketika kita melihat Yesus. Amin? Terus,
Inilah kasih asal mula saya ada. Inilah yang ada dalam hati saya di dalam. Amin. Ketika kita melihat Yesus, ya, ini lagi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke? Ya, saya banyak memakai Injil Yohanes karena Yohanes adalah Injil Allah adalah kasih. Ya. Jadi kalau Anda mau masalah kasih, Injil Yohanes kaya sekali karena sudah direfleksikan. Nah, maka yuk kita kembali ya, ini sebagai kesimpulan dari kemarin. Komunitas dan pelayanan murid Kristus adalah sekolah kasih. Setuju? Setuju. Dan karena sekolah kasih, maka kasih harus menjadi kekuatan utama dalam berkomunitas dan pelayanan. Amin? Pertanyaannya, kasih kepada siapa? Gitu ya? Kasih kepada siapa? Mari kita lihat Injil Yohanes 21, 15, 19 sebelum Yesus mengutus Petrus untuk mengasihi seluruh dunia. Lektor. Yes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakan domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, waktu mau memutus Petrus, Yesus tidak tanya, "Apakah engkau bisa? Apa kemampuanmu?" Tidak pakai tes IQ, tidak pakai tes bakat. Tapi sampai 3 kali Yesus cuma bertanya, "Apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain?" Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Yesus juga tidak bertanya, "Apakah engkau mencintai domba-dombaku?" No. Apakah engkau mencintai aku? Maka Bapak Ibu terkasih, kasih kita kepada Yesus harus menjadi kekuatan sekaligus tujuan utama dan pertama dari kita berkomunitas dan pelayanan. Anda komunitas dan pelayanan karena Anda mencintai Yesus lebih dari yang lain.
sudah meninggalkan segala sesuatu. Lalu saya ngomong ke pembimbing rohani saya, Romo, saya sudah tidak kuat lagi. Ini begini. Lalu begini Romo, ini begini Romo. Romo, kalau Romo pembimbing rohani itu cuma diam, nggak pernah komen. Bisa menunjukkan. Ini namanya tanam kasih nasihat sih gitu ya. Ini loh Romo, itu begini, bagaimana? Kira-kira 1 jam lebih. Sampai saya lelah. Saya diam, sudah. Di satu pertanyaan, Vincent, dengan semua pelayanan itu, apakah kau makin mencintai Yesus? Apakah kau makin mencintai Yesus? Saya hanya menangis dan saya kata, it's okay. Semua sudah terjawab. Besok saya jalan. Kamu sempat tersenyum. Amin. Kalau sedang banyak kendala, hanya satu hal. Itu Anda kerjakan untuk menyenangkan Pak Ben, menyenangkan Benny, atau Anda lakukan untuk Yesus. Tidak usah dijawab, Anda sendiri. Betul? Apakah Anda lakukan semuanya itu untuk Yesus? Dan apakah dengan semua pelayanan itu, relasi Anda dengan Yesus semakin mendalam? Maaf ya, ini karena Pak Ben pesannya keras, jadi saya kasih lebih keras. Banyak orang pelayanan belum siap mendengar kenyataan ini. Karena daging masih membutuhkan pujian, daging masih membutuhkan pengakuan. Tapi tidak untuk Anda dan saya yang mau bertumbuh lebih lagi. Hanya cinta kita kepada Yesus yang mengubah segalanya. Bahkan Yesus tidak menjanjikan kalau Anda sudah pelayanan hidupnya akan enak. Semua yang Anda mintakan terkabul, tidak. Petrus itu matinya disalib kepala di bawah. Betul? Petrus berjalan ke tempat yang dia tidak mau. Dan dia tidak suka, yang dia tidak ingin. Ya, maka ini, kalau kita sudah mengasihi Yesus, otomatis Anda akan mengasihi yang dicintai Dia. Betul? Betul? Maka cinta kepada Yesus yang nomor 1. Kalau Anda sudah cinta kepada Yesus, Anda akan mencintai Om Ben. Bukan karena Om Ben baik, pasti ada kekurangan, kita semua manusia. Tapi karena Om Ben dicintai Yesus. Betul? Anda akan mencintai teman-teman Anda yang brengsek. Pakai mic, aku mau sakit lah ya. Kalau daging kita, nggak mau ngapain, betul ya? Tapi karena ketika Anda tahu Yesus mencintai mereka, Anda akan belajar mencintai mereka. Seperti saya belajar mencintai Bapak SK. SK yang kemana? Itu kan tidak cocok sekali cara pelayanan dengan saya. Saya cara pengusaha, dia cara pegawai negeri, betul ya? Beda sekali cara berpikirnya. Tapi saya berusaha menerima dia. Demi apa? Demi paroki saya. Lalu pelan-pelan saya melihat dia yang luar biasa. Betul? Oh, pantesan dia juga dicintai Yesus. Ternyata cintanya juga luar biasa. Dengan cara yang berbeda. Lalu saya mulai bisa mencintai orang-orang yang dicintai Yesus. Bahkan penjahat, bahkan saudara saya yang narkobaik. Karena saya tahu Yesus jatuh cinta dengan dia. Ini sama. Ya. Keluarga kakak saya itu sama sekali tidak suka hewan. Terus apapun, jadi tidak suka peliharaan. Anjing, kucing, apa nggak boleh. Memang nggak senang. Saya tahu. Karena dulu kalau ada anjing itu gitu ya, nggak senang. Tapi belakangan ini di rumahnya ada kucing. Kucingnya tuh hitam, dikasih kalung lonceng, wangi sekali. Dan sejak kapan kamu senang kucing? Dia bilang begitu itu. Sejak kapan? Sejak punya mantu. Kok? Ya, kita tuh kan nggak pernah senang binatang kok. Mantunya itu senang sekali sama binatang. Anjing, kucing. Ya sudah, ya kan belum jadi mantu kamu. Ya tapi kan sering main kesini, katanya gitu. Ya terus, bagaimana ceritanya? Ya, karena suatu saat ini kucing ini namanya si manis ini. Kan kucing itu kan tersesat kemana
dia nangis. Dia nangis. Terus ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, enggak. Dan dia ngomong kan, dia sedih. Terus pembantunya yang ngomong, setelah anaknya bilang, tapi nangis kayak kucingnya. Dan sejak itu seluruh keluarga berusaha mencintai si Maus. Mau tanya, pokok saya tidak suka si manis, tapi dia sangat mencintai menantunya. Pelan-pelan dia mencintai apa yang dicintai orang yang dia cintai. Betul? Cinta Anda seperti dengan Yesus sebesar apa itu dulu? Yesus kenapa tidak ngomong, apakah kamu mencintai domba-dombaku? Domba-dombanya brengsek semua. Kalau Anda cuma mencintai orang lain, pasti Anda kecewa. Karena orang lain itu mengecewakan. Oh, suaminya sendiri aja kecewa, apa Anda kok betul ya? Kenapa kawin sama yang Katolik kan gitu semua. Nggak mati. Karena manusia berubah, betul? Betul? Maka kalau kita hanya karena cinta kepada domba-domba, nggak kuat, maka Yesus tanyanya, apakah engkau mencintai aku? Lakukan semua karena engkau mencintai aku. Bukan mencintai dirimu sendiri, bukan mencintai sesama pertama-tama, karena sulit sekali. Ya, ini kasih akan membuat kita keluar dari ego kita, betul? Yang tidak suka kucing sampai suka keluar dari ego, ya. Bahkan melampaui kekuatan kita, betul? Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, orang yang jatuh cinta nekat, betul? Betul? Tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk orang yang jatuh cinta, betul ya? Itu bapak-bapak lagi naksir cewek di sana, rumahnya ada pagar, naik loncat, betul ya? Sama bapaknya dinaikin, bawa tangga naik, betul ya? Dinaikin lagi bawa bom, ada kata-kata ngomong tidak ada calon mertua terlalu galak untuk orang yang jatuh cinta, betul? Mau ya datang, betul? Mau ngejak nonton nggak punya duit cari utangan, betul ya? Orang yang jatuh cinta itu energinya luar biasa, betul? Itu yang sebabnya apa? Kenapa Petrus sampai mau ke tempat yang dia tidak suka demi cinta? Amin. Kalau demi cinta, tai kucing rasa coklat. Betul? Kemana pun Anda akan masuk. Kemana Tuhan mengutus Anda, Anda akan masuk. Karena kita selalu mencintai Yesus, ya. Maka kasih bukan sekedar romantisme, kasih adalah komitmen. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kasih bukan sekedar romantisme, kasih adalah komitmen. Kasih bukan waktu doa nangis. Pokoknya doa kalau belum nangis itu belum puas. Gampang dicolok aja nggak nangis. Itu kasih, ya di luar. Tapi kasih sejati, apakah engkau mencintai Tuhan atau tidak? Dilihat dari apakah Anda berkomitmen kepada Tuhan atau tidak. Suami istri yang saling mencintai bukan selingnya. Ayo kita dengar pakai lilin. Ya hujan turun lagi. Ayo. Betul? Papa saya sama mama saya nggak pernah begitu. Kalau begitu papa saya pingsan kali malam ini saya gila ya. Tapi dia mau mengorbankan segala sesuatu untuk pasangannya, betul ya? Waktu bapak saya sakit, mama saya mau diajak keluar negeri, enggak deh, pergi semua, enggak. Kenapa? Papa sakit. Padahal itu berantem terus. Betul ya, maksudnya ya, itu keluar enggak pergi semua. Kasihan papa sakit ya, dia jaga. Jangan ya, saya kasih tahu papa nggak usah dengar. Kalau ada yang gombal, dunia milik kami berdua, jangan kasih kembang. Kembangnya diterima, coklatnya diterima, cintanya nanti dulu. Oh ya, minta kembang itu lebih.
ibu bisa multitasking begitu ya. Kenapa? Karena ibu itu penuh kasih. Betul? Dia bisa semuanya. Bahkan melakukan apa yang dulu dia tidak bisa. Adik saya itu sebelum menikah, rebus air aja gosong kok. Rebus air itu gosong. Jangankan masak Indomie, rebus air itu gosong. Tapi setelah kawin, bisa masak tuh. Ya entah yang makan mati apa enggak, saya nggak tahu. Betul ya? Dia mengalahkan diri sendiri. Betul? Bapak Ibu, karena saya sangat mencintai karyawan saya setelah kemarin mujizat itu, ayo kita harus hidup. Family boleh bangkrut, boleh tutup, terserah. Pokoknya Anda semua hidup. Maka bagaimana cara menghidupkan? Ini putar-otak, kepala di bawah, kaki di atas. Semua putar-otak, gimana caranya tetap makan dalam keadaan pandemi. Kenapa saya punya energi seperti itu? Kalau cuma duit gampang. Saya PHK semua. Saya bilang nanti Anda kerja yang lain, nanti tunggu rumah ini laku, aset laku, saya kasih. Pasti mereka juga mau kok. Maaf ya Bapak Ibu, bukannya sombong. Aset itu kalau saya hitung semua, sampai mati saya nggak usah kerja bisa. Sudah saya hitung pokoknya berapa. Saya sudah dan dia tuh ya, survei ke beberapa panti jompo ya. Kan saya nggak menikah, mereka berdua panti jompo. Saya sudah cari yang paling eksklusif bagiannya berapa. Nah, setelah saya sudah cari, saya hitung supaya saya nanti kalau kuat bisa di situ harus punya tabungan berapa, gitu ya. Setelah saya hitung cukup sebetulnya. Maka kalau saya untuk diri saya sendiri, saya akan lakukan itu. Tapi kenapa saya pontang-panting seperti itu? It's not about me. Untuk mereka. Dan lihat, kalau ada pelayanan inovasi kreatif, pasti kreatif. Orang yang jatuh cinta itu kreatif. Maka orang yang nggak bisa nulis puisi waktu jatuh cinta, nulisnya. Betul? Orang jatuh cinta itu kreatif. Bayangkan, saya orang yang gaptek, Bapak Ibu gaptek 100%. Sebelum pandemi itu cuma bisa dibuka WA. Saya itu pakai iPhone, tapi seperti pakai Niko apa? Nokia. Semua fitur saya nggak bisa karena gaptek. Jangan tertawa ya, yang tetap berdosa. Saya buka email aja nggak bisa. Kenapa? Keenakan. Karena sebagai bos email itu urusan sekretaris. Saya tinggal dikasih laporan ada email ini yang penting. Dia ekspresi semua. Saya tidak punya email pribadi, apalagi IG, Facebook. Yes. Tapi Anda tahu, family yang gaptek itu. Sekarang, hai guys, hai YouTuber. Jangan dinikmatin, itu terpaksa. Untuk cari makan. Hai guys, coba beli, ketemu lagi ya. Mampus. Sampai pertama kali saya buat YouTube, saya upload, saya kasih kan yang melakukan saudara-saudara. Cicinya bilang nangis. Nangisnya bukan bangga. Kamu cari duit kok sampai begitu sih? Astagfirullah. Nanti buka ya, di subscribe ya. Itu kenapa? Ya karena terpaksa. Kalau orang kepepet apa-apa bisa, betul? Waktu pandemi kan tambah pintar semua, toh? Nah, semua di PHK gimana caranya? Pokoknya putar-otak. Karena Anda mencintai keluarga, betul? Kalau layanan Anda dengan kasih kreatif, tidak cuma ya udah, bisanya gini, mau syukur, bisa ya udah. Salahnya tidak saja. Anda tahu apa bedanya pembantu yang memasak dengan ibu yang memasak? Kalau pembantu, dia akan masak sesuai order. Tuh, kalau ternyata pas nggak ada uang, yang di sebelah rumah dia cuma jual tempe. Setiap hari buatnya tempe gudeg.
menjabat sebagai kekuatan. Ya, saya mau impikan anak muda yang remaja ini tidak touch. Jadi yang peer ya, peer itu remaja SMP, yang SMP. Itu kalau yang tidak jadi miskinan itu sudah lost. Jadi saya bilang, aduh ini anak usia sekian ini susah, sudah merasa orang besar, dipaksa orang tua nggak mau. Kalau dia itu kan bukan karena dipaksa orang tua. Yang ini sudah nggak bisa dipaksa orang tua, tapi juga belum sadar. Tahu ya, OMK itu sudah sadar, dia ikut. Ini kan susah. Ini program apa? Kalau saya kan nggak punya anak, nggak tahu suka anak-anak. Tahu orang tua saya bilang, anak kamu pada senang apa ya supaya mau ke gereja? Piknik. Aduh, itu mahal. Itu sudah. Akhirnya kita jibaku, Ibu. Saya adakan program Holiday with Christ. Jangan ngomong retret, ada yang ikut. Holiday with Christ. Jadi begitu 5 hari itu berlibur. Saya ajak kemana naik bus, tapi juga ada living di darat, gitu ya. Jadi pokoknya mereka dibuat fun. Jalan-jalannya naik gunung, seperti itulah pokoknya ya. Oke, itu biayanya besar sekali, tapi saya nekat. Ya sudahlah, ya toh, pokoknya jalan. Duit dari mana? Ucetah, jalan. Oke, jalan. Nah, itu kan biaya besar. Maka meskipun kita sudah cari duit, tetap satu orang itu besar. Untuk 5 hari waktu itu 2 juta. Ya sebenarnya tidak sangat mahal, tapi kan ya orang paroki tidak semua bisa kan, gitu loh. Aduh, ya sudah, maka ini yang dibuat perkiraan saya. Yang ikut hanya kalangan tertentu. Betul? Saya sebetulnya aduh, gak salah mikir. Ya sudah lanjut jalan dulu. Lalu Romo itu begini. Itu ada anaknya satpam kasihan. SMP dia ikut. Gereja yang bayarin, betul ya. Jadi Romo yang bayarin, tolong itu ada 2 anak satpam kita dia ikut. Ya, oke Romo, oke. Kita senang dong, enggak apa-apa. Tapi yang kedua perkiraan saya Bapak Ibu, mereka minder sekali, betul? Tahu yang lain kan ada gaya, maksudnya bajunya bagus, sepatunya bagus, betul? Liburan yang dikatakan iya kita tidak jadi kemekuak, cungkuak, betul ya? Yang di sana mau kuat apa belajar? Betul ya, pembicaraan ini sudah lain, betul? Maka yang 2 orang ini minder, bareng, enggak. Ya kalau bareng sebentar mundur lagi, minder sekali. Aduh saya dapat memiliki gimana ya? Ya di luar pertimbangan ya, kan kita belum pengalaman Pak. Sudah kasihan. Lalu itu pengarahan yang pertama kita melihat mereka minder. Lalu pulang itu kita bagi tas, ransel yang sama. Besok jam 6 pagi datang lagi kita mau muter. Nah karena ranselnya sama, tolong diberi nama. Kan gitu ya, pulang nanti diberi nama. Oke, semua pulang. Besoknya apa yang terjadi? Waktu datang 2 anak satpam ini dihubung teman-teman. Ternyata ketika dia balik ranselnya itu, yang lain tulisannya pakai spidol, kan cuma 1 malam. Nah, anak satpam itu pakai itu loh, kain yang dipotong terus di namanya aplikasi ya, itu namanya kain pecah dipotong, bagus sekali, dikasih pita-pita, dia bagus sekali sampai temannya itu pada kagum. Anak itu jadi percaya diri, jadi dekat dengan temannya. Kagum, lalu saya dekati, ibunya yang mengantar. Bu, bagaimana? Iya Pak, saya tidak bisa menikah dengan Papa, saya tidak bisa bayar ini. Tapi saya ingin anak saya bangga. Semalam saya tidak tidur Pak, itu kayak saya di rumah saya potong-potong. Saya kami menangis. Kasih itu kreatif. Kalau Anda melayani dengan kasih akan kreatif. Satu lagi, yang saya alami saja ya. Supaya Anda kalau pelayanan jangan banyak ngeluh. Gak ada duit. Duit gak ada. Kalau yang ada duit kerja baru. Oke. Suatu kali saya di pendamping capnya katedral. Ya, Anda tahu toh? Kita sudah capnya katedral. Nah, cap pertama, cap kedua itu Eugene. Oh ya, panitianya itu pas pintar cari duit. Jadi duitnya itu banyak, sehingga waktu restoran perutusan itu dikasih souvenir khas lah, tempat puji syukur lah, begitu loh. Dengan ditulis, wah ada namanya, pokoknya begitu ya. Nah biasanya itu diletakkan di kamar ketika mereka datang. Sehingga kalau peserta datang, masuk kamar itu dikasih nama, itu surprise, dapat hadiah. Ada yang dikasih coklat, ada yang dikasih buah gitu ya, pokoknya kreatif. Nah, lalu itu kan ketiga atau keempat saya lupa, pokoknya masih awal. Pas sesi dananya kurang networking atau bagaimana, kan tidak semua bisa cari dana. Jadi dananya mepet sekali, sampai nggak cukup. Terus dia bilang, Pak, kami
dikasih kenang-kenangan apa ya Pak? Nggak usah, itu nggak penting, itu kan dulu juga nggak harus, itu kan inisiatifnya panitia nggak usah. Loh ya jangan kok Pak, ini seneng kok Pak dapat itu. Dan terus Pak kamu tinggal berapa? 200.000. Hah? Pesertanya 50. Aduh, nanti Bapak manajer nggak bisa. Masa mau dikasih pisang goreng kayak gitu dah ya? Ya sudah nggak usah, sudah nggak usah kayak gitu. Nggak usah, itu nggak penting. Ya jangan cari dana lagi karena banyak karena itu nggak penting. Itu oh gitu ya Pak. Ya sudah. Tapi yang luar biasa. Waktu datang retret perutusan di rumah retret, peserta pada masuk kamar pada teriak, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Keluar tuh panitia dipeluk-peluk, terima kasih, terima kasih. Saya tanya, itu kamu kasih apa? Anda tahu dikasih apa? Panitia lembur untuk browsing internet wajah dari Santa Santo pelindung masing-masing. Anda tahu, dia pelindungnya Santa Cecilia, dia cari Cecilia, di print, belakangnya dikasih doa, satu persatu, 50 orang. Semua peserta nangis, kata, saya sudah 40 tahun pakai Santa Cecilia, nggak pernah lihat wajahnya. Betul? Saya pakai Santo Franciscus sampai ini nggak tahu kalau bahasa repot saja. Saya tanya, kamu harus berdoa berapa? 1-2 ribu Pak. Jadi masih sisa cepeceng. Pelayanannya penuh kasih kreatif. Kalau kamu bilang, habis Dennis sih duitnya cuma sedikit, udah dapetnya itu mampus dia. Mau siap-siap, nama ya udah. Makan. Seksi konsumsi. Besok kalau uangnya sedikit, tempenya diukir. Anda mengerti maksud saya? Mengerti? Pelayanan dengan cinta keluarnya seperti itu. Kalau Anda cuma memenuhi kewajiban, yang keluarnya anak adanya, ya akan memberi yang terbaik. Pantang menyerah, betul? Orang yang jatuh cinta pantang menyerah. Bersemangat. Ya, lihat, saya bersemangat apa enggak? Bersemangat. Penuh syukur, sukacita, semua bukan beban. Ya, tulus tidak tergantung hasil. Nanti Anda menjadikan retret yang itu berapa, sembuh atau tidak, urusan Roh Kudus. Urusannya Roh Kudus, mau jadi Roh Kudus ya tidak bisa. Ada orang mau retret lupa batin, Pak, apa saya dijamin sembuh? Ya enggak. Pengajarnya aja masih sakit semua. Betul nggak Pak Ben? Ketika saya masih sakit, masih membukan orang yang tidak bisa. Saya Roh Kudus. Aneh-aneh, orang mau dokter bilang begitu, apa dijamin sembuh? Enggak, pengajarnya sakit semua. Itu urusan Roh Kudus, amin. Kalau Anda pelayanan di dalam kasih, Anda akan total. Bapak Ibu, waktu saya sangat mepet. Saya mempersiapkan ini hanya last minute. Dari Jumat, Kamis, maka saya berpisah. Durasinya begini. Itu saya sudah bagi waktu. Kapan saya harus memikirkan pekerjaan ini, kapan saya memikirkan pekerjaan itu, kapan ini saya besok pulang langsung ke Solo. Harus langsung berpikir di Solo saya kasih. Kan itu, day by day. Kalau kemarin saya tidak membawa gambar itu, asal. Anda komplain nggak? Enggak lah. Betul? Tapi kenapa? Di tengah-tengah kesibukan saya pikirkan yang terbaik. Saya tidak bilang saya mengasihi Anda, kenal aja belum. Betul? Bukan mama saya, bukan musuh saya. Betul ya? Wajahnya seperti apa saya tidak tahu. Betul? Tetapi karena saya mencintai Yesus, saya mau memberi yang terbaik dan saya tahu Anda semua akan saya cintai karena Anda semua dicintai Yesus. Amin. Itu membuat energi saya memberi yang terbaik seoptimal yang saya bisa dengan waktu yang sangat terbatas. Saya bukan orang kacil, saya tidak terlalu bertanggung jawab dari bahasa Inggris itu. Ya, kenapa? Anda semua dicintai
mencintai Yesus, saya akan mencintai Anda. Ya, maka, nah, temanya menjadi gini, mencintai sesama karena kita mencintai Yesus. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, aku mencintai kamu karena kamu dicintai Yesus. Oke. Ini esensi harus Anda tangkap. Ya, kalau tidak ada pelayanan akan stres. Ya. Jadi kalau katakan Anda itu salib, tanyakan apakah engkau mencintai aku lebih dari segala sesuatu. Lebih dari engkau mencintai dirimu sendiri, Anda akan keluar dari zona nyaman Anda. Seperti yang sharing kemarin itu, betul? Betul? Untuk apa? Dia sudah ditolak di lingkungan, tolak di paroki, harus 8 tahun berjuang. Ngapain? Kok tidak melakukan itu mati masuk surga kok? Betul? Kan kita masuk surga karena iman, bukan karena menyelenggarakan PD. Itu kan hanya kita mencintai Yesus, betul? Ya, oke. Maka Bapak Ibu sekarang terakhir, Pak, dari sejak kemarin suruh mengasihi. Emang kalau kita sudah mengasihi, kita dapat apa? Anda tahu Anda dapat apa? Anda dapat ini. Yohanes 15:11 yang kemarin sudah kita baca. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam roh, hidup di dalam cinta akan Yesus, maka buah-buah roh ada ini. Apa semua ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih adalah buah roh yang pertama dan utama. Amin. Setelah kita mengasihi, pasti kita akan sukacita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, Anda semua sudah cintai. Ayo jujur ya. Kenapa Anda bertahan pada sekatan kamu capek pikiran, capek batin, capek mental, betul? Harus mengalahkan ego, lihat dia cuma muntah, sudah di rumah jengkel sama suami, di pelayanan jengkel sama kamu, ketemu terus, rapatnya satu tim lagi, mampus dulu. Itu yang bertahan. Itu yang ketawa keras kan? Oke? Tapi coba jujur. Kenapa Anda mengapa? Ketika Anda melihat orang-orang itu disibukkan, ulang dengan sukacita, ada sukacita damai sejahtera tidak bisa dibayar. Betul? Lalu jangan bilang, kenapa Pak Pincin kok mau begini, pergi kemana-mana. Saya jujur dari depan. Ketika melihat orang-orang itu diubahkan, rasanya Tuhan, saya besok mati aja nggak apa-apa. Cukup sudah. Hidup ini menjadi begitu bermakna. Kita akan mengalami sukacita ini. Betul? Ya. Nah, ini yang materi saya katakan. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah sukacita damai sejahtera. Amin. Maka kalau Anda pelayanan buahnya tidak sukacita damai sejahtera, dicek. Jangan-jangan dasarnya bukan kasih. Betul? Dasarnya mau minta ujian. Ketika dicela, Anda hancur. Betul? Betul? Nah, kalau Anda dasarnya tidak kasih, mungkin iman Anda akan Yesus yang mencintai Anda sedang runtuh. Betul? Kalau Anda imannya runtuh, mungkin Anda kurang doa. Kenapa Anda tidak bisa berdoa? Anda kurang waktu ini. Untukkan saja. Betul? Karena pelayanan yang berdasar kasih, apapun bentuknya, sukses atau gagal, kasih itu pokoknya sudah memberi senang. Betul ya? Hasilnya itu tidak penting. Anda sudah senang, sudah bisa memberi pada yang dicintai Yesus. Anda sudah mempersembahkan sesuatu. Isinya hasil itu milik Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, ini ada satu klip kecil. Mungkin dapat menambah inspirasi Anda dan saya. Ya, ini Teddy Rahman. Anda kenal? Ya, seorang dulu CEO dari Astra, terus sekarang jadi pengusaha yang luar biasa, tetapi mendedikasikan hidupnya semua
semua hartanya hanya untuk melayani, yang membuat banyak sekolah, banyak rumah sakit gratis. Ya, apa yang dia katakan ketika diwawancara? Setelah sekian tahun, apa dampak positif yang Anda lihat atau saksikan dengan mata kepala sendiri dari apa yang Anda lakukan bersama tentu saja keluarga dan teman-teman? Apa dampak positif yang terasa dan terlihat? Buat saya sih Bapak, buat saya ini memberi makna dalam hidup. Buat saya ini memberi makna dalam hidup. Lalu sebenarnya apa yang Anda inginkan atau ingin lihat dari atau perubahan apa yang Anda ingin lihat dari semua yang Anda lakukan melalui yayasan-yayasan Anda ini? Tadi yang bilang harus mimpi, Ya, mimpi ini nggak pernah akan tercapai. apa mimpi Anda itu? Mau lihat sudah ada kemiskinan di Indonesia. Jadi kalau saya tanya, satu hari kalau sebelum Anda meninggal, apa yang ingin Anda wujudkan atau apa yang Anda ingin lihat? Bukan untuk saya cuma lihat. It's not for just. Biar orang lain judge. Biar orang lain yang menilai ya, apa yang Anda lakukan. Tapi kalau mau nangis boleh nangis juga. Banyak orang yang sudah sejahtera, punya kelebihan harta dan benda ya, tapi mereka belum mau berbagi atau tidak terpanggil untuk berbagi. Pertanyaannya tentu, apakah Anda tidak takut harta Anda, kekayaan Anda akan berkurang karena Anda rajin berbagi dengan orang lain? Ini filosofi hidup ya. Kalau memberi kita harus kaya. Kalau kita mau ngajar orang kita harus pintar. Dan pengalaman saya lebih banyak saya memberi, lebih banyak saya dapat. Lebih banyak saya memberi, lebih banyak saya mendapatkan. Apa kebahagiaan yang Anda dapatkan dari memberi? Gini, nggak ada perkataan yang lebih indah dari seorang bilang thank you deh. Terima kasih Pak Teddy. Itu kebahagiaan Anda rasakan ketika Anda yang mengucapkan thank you Pak Teddy. Anda rasakan sukacita itu? Kita bilang, makasih. Saya cerita tentang Holiday Christ tadi. Itu yang sangat melelahkan dan menghabiskan uang banyak. Maka dua tahun saya menjabat sebagai wartawan itu saya lakukan dengan berdarah-darah. Ketika yang berikutnya tidak melakukan, saya cukup, ya nggak usah. Terlalu lelah dan uangnya banyak, kayaknya anak muda itu ya begitu-begitu aja. Ya, kalau saya ngasih sek itu, wah uangnya langsung gitu ya, jadi bersemangat. Yang ini ya tetap aja begitu, kayaknya biasa-biasa aja. Tetapi
saya merasa semua tidak berjalan dengan baik, semua tidak beres, semua menyerang saya, semua tidak mengerti apa yang saya lakukan. Saya pada titik terbenar dan saya sudah bilang dengan kepala sekolah saya cukup dulu ya. Saya mau nonton api sebenarnya, saya mau nonton api. Saya cuti. Lu ya jangan tokoh. Aku tak nonton api. Udah, itu pas mau retret. Saya bukan buka. Waktu mau retret saya pas ketemu kepala sekolah Pak Panca. Kita mau bisa retret jajan ngomong. Saya nggak ngomong apa alasannya, tapi saya cuma saya sudah mau mengatur hidup saya sendiri. Saya cuti. Jangan bagian panik, jangan kok jangan gimana ini? Bisa, sudah banyak pengajaran. Bisa. Kalau saya mati aja saya kasih jalan. Ya sudah dia tidak bisa memaksa. Bapak Ibu, lalu waktu di cap itu di sekolah kaki yang saya tidak mendampingi. Waktu itu semua pakai masker, ya. Dan itu waktu masih pandemi. Pakai masker semua retretnya, saya tidak lihat wajahnya. Ada satu anak muda waktu saya mau ngajar pertanyaan tajam sekali. Saya tanya dengan kepala itu soal menyebutkan nama. Ya karena Anda kenal di sini Perusi. Saya tanya kenapa itu siapa? Wah itu salah pemimpin itu Pak. Iya itu pertanyaannya bukan pertanyaan anak muda dan itu pertanyaannya mendadak. Iya saya sebentar. Waktu ada seksi konseling, dia itu antri mau konseling dengan saya. Saya sudah bilang, saya masih banyak, kamu pindah aja ke sana, kamu pindah yang lain. Enggak, sebentar aja Om, 10 menit aja Om, saya mau antri. Sudah terserah, betul ya. Sudah, antri betul, saya sudah capek, sudah. Dia masih menipu, di sini masuk. Apa yang terjadi? Dia begini depan saya. Om Hussein dekat saya. Enggak. Lupa. Dia buka maskernya. Ingat saya, enggak. Siapa kamu? Dia sebutkan dengan Perosi. Saya memang ingat dulu di kelas pertama itu ada anak namanya Perosi, tapi sangat beda dengan dia. Betul? Sekarang dia gondrong, rambutnya sekian kecil. Nah kan sudah 15 tahun, sudah berubah. Dulu Pir sekarang sudah kerja atau sudah mau kawin. Betul ya? Beda sekali. Enggak. Oh, saya peserta Holy Crash yang pertama. Holy Crash yang pertama? Yang mana? Enggak ada yang gondrong dan begitu. Om, ingat gak? Ada satu anak laki-laki yang tidak pernah bisa makan nasi dan setiap mau makan, Om selalu sibuk mencarikan saya roti. Oh, saya roti kata dia. Itu saya. Kok kamu sudah gede lah Om makan kok? Saya tanya, loh, kok kamu bisa ikut CPNK Solo? Ya saya jawab, Om, kamu cerita, maka saya butuh waktu bukan untuk buat saya. Saya ingin berterima kasih. Ceritanya bagaimana? Dia bilang, Om, setelah jadi Holy Crash itu saya tetap bersemangat sampai saya menjadi ketua Misdina, koordinator Misdina Putra Alta. Saya bersemangat sekali. Oh ya bagus. Ya waktu itu sudah tidak tahu, saya sudah tidak di dewan. Terus saya bersemangat, tapi saya kecewa dengan gereja. Dia menceritakan, wah romonya begini, ada kakak-kakak kelas saya semua menjadi mu'alaf gitu ya. Yang koordinator begini, dan romo itu diam saja. Dia kecewa sekali. Terus saya memutuskan saya tidak mau menjadi Katolik lagi. Terus kamu gimana? Mu'alaf? Enggak. Saya tetap bertuhan. Jadi agnostik ya. Saya tetap bertuhan, tapi saya tidak mau masuk agama. Agama itu brengsek. Terus gimana? Saya minggat di rumah. Karena kalau saya di Semarang, saya tahu orang tua saya itu aktivis. Papa mama saya maksa ke gereja terus. Saya bilang saya sudah tidak Katolik kok. Suruh ke gereja. Terus saya cari kerjaan di Solo. Setelah lulus, terus ya sudah saya nggak mau ke gereja. Saya nggak daftar lingkungan, nggak ada apa-apa. Saya udah bukan Katolik lagi kok. Terus di kerja aja menemukan masalah rumit. Dia dituduh mencuri atau saya terpepet. Dia iman itu muncul. Saya rindu untuk datang ke gereja. Lalu bagaimana? Om, saya cari itu semua gereja itu waktu pandemi harus pakai kartu, harus pakai apa? Betul? Saya tidak mau pakai kartu, saya sudah tidak daftar dengan ketua lingkungan. Saya tidak mau semua orang tahu saya Katolik. Saya mau saya bukan Katolik kok. Terus gimana? Ya sudah, saya cari satu-satunya gereja yang tidak usah pakai kartu. Ketemulah Purbayan Solo. Terus saya datang, udah saya datang, saya nggak mau komunik. Di situ hati saya damai sekali. Sudah. Keluar dikasih brosur CPNK.
sehat, manis, baik. Sudah kayak pun dia tetap ibu kita. Wah, saya Tuhan, terima kasih. Ampun. Dan ketika saya merangkul dia, saya juga menangis. Di depan ada saya. Seperti Yesus katakan, Vincent, aku pesta di surga. Aku menemukan satu anakku ini pulang. Vincent, pelayananmu tidak usah berguna untuk banyak orang. Satu orang bertobat. Sudah menyenangkan hatiku. Dan Yesus dengan rendah hati melihat saya dan mengatakan, thank you. Saya hancur. Saudara, Vincent, maukah kamu pikul salib itu untuk aku? Saya jalani salib itu. Dan keluar, saya cerah ceria. Saya ngomong dengan kepala sekolah, besok saya jadi cuti. Tuhan kita luar biasa. Oke. Tangisan kebahagiaan itu sering kita alami. Betul? Betul? Yes. Yes. Pelayanan dalam kasih Yesus akan berbuah sukacita sejati yang abadi di atas bumi seperti di dalam surga. Amin. Damai sejahtera yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Maka silakan kiri kanan. Ayo, kita patut bahagia. Kita ditentukan untuk sukacita. Oke? Nah, Bapak Ibu, lihat ke depan sekarang. Setelah Anda salam-salaman, Anda dapat kado dari Tuhan. Apa itu? Komunitas dan pelayanan adalah anugerah. Amin. 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 Yes. Sekarang silahkan Anda buka amplop Anda yang kemarin. Amplopnya dulu, plastiknya jangan. Keluarkan dari amplop itu gambarnya. Jangan buka plastiknya ya, amplopnya saja keluarkan dari amplop. Siapkan pulpen Anda. Oke. Mari kita hening. Kita hening. Kita tutup mata kita. Kita sadari apa yang kita rasakan saat ini. Apa yang kita pikirkan saat ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup Tuhan. Cukup. Ini terlalu besar. Cinta ini terlalu besar. Menyilaukan mata kami. Siapakah kami ini? Kami debu Tuhan.
Tapi kau cintai sedemikian rupa. Siapa kami? Tuhan, begitu banyak yang tidak kami sadari selama ini. Tetapi kami bersyukur kami tidak lagi. Kami bersyukur dengan rahmat-Mu, kami masih mempunyai sisa-sisa kesetiaan, sisa-sisa cinta. Tetapi tidak cukup dengan itu, Tuhan. Kobarkan sekali lagi supaya hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang penuh arti, bukan sekedar hidup untuk diri sendiri. Hidup yang seperti Engkau, bangkit setelah rela memikul salib. Tapi Engkau tahu, Tuhan, kami terlalu lemah untuk itu. Kami terlalu lemah untuk berkomitmen seperti Engkau berkomitmen terhadap kehendak Bapa di surga. Maka kuatkan kami lagi, teguhkan komitmen kami, murnikan motivasi pelayanan dan komunitas kami. Bapak Ibu, silakan pelan-pelan Anda buka plastik itu. Anda pandang wajahnya, Anda jawab pertanyaannya. Lalu Anda balas kasih Yesus itu dengan komitmen apa? Apa yang ingin Anda lakukan? Hal sederhana apa? Bagian titik-titik di atas isi nama Anda. Karena seperti kepada Simon, Yesus memanggil Anda secara pribadi. Vincent, apakah engkau mencintai aku? Apakah semua yang Anda lakukan hanya demi cintamu kepada Yesus? Tulis komitmen Anda, curahan hati Anda. Nanti kita persembahkan di dalam misa, setelah itu Anda bawa pulang lagi. Hanya Anda yang membaca. Nanti Anda settle lagi. Tulis. Yesus tidak menuntut hal besar. Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Yesus melihat hatimu, bukan pekerjaanmu.
belakang diberi nomor HP. Jadi kalau nanti sudah dikumpulkan, bagi lagi namanya yang sama, nanti dia bisa tahu siapa. Oke, kita tetap hening ya. Kita menunggu teman-teman sampai selesai sebelum kita doa bersama-sama menutup sesi. Apapun motivasi pelayanan dan komunitas Anda yang awal dan mungkin tidak murni untuk mencari teman, boleh. Untuk belajar, boleh. Harus sampai pada motivasi yang sebenarnya, hanya demi cinta kita kepada Yesus, tidak ada lain. Yesus tidak pernah menjamin apa-apa. Yesus yang tanyakan, apakah mau mencintai aku? Bapak Ibu, setelah ini kita akan persiapan untuk Ekaristi. Dalam Ekaristi kita mengalami pengampunannya. Dalam Ekaristi yang kita mengalami kasih yang teragung itu dihadirkan kembali di altar itu. Cinta yang menyembuhkan, komitmen Yesus untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dalam Ekaristi kita diberkati, dan dalam Ekaristi kita dipulihkan. Dalam Ekaristi kita diutus menjadi saksi-saksinya, menjadi pembawa berkat. Maka mari kita ambil waktu kita letakkan di dada. Tuhan, peluk kami saat ini. Bantu kami untuk berkomitmen. Tarik kami bila kami lari. Gendong kami bila kami terjatuh, Tuhan. Jangan pernah kau lepaskan lagi. Ikat kami. Buat hidup kami semakin bermakna. Hidup kami tidak lama, Tuhan. Biarkan setiap detik menjadi penuh berkat bersama dengan Engkau. Setiap detik, Tuhan. Kami tidak tahu Engkau memberi kesempatan ini berapa lama lagi. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Tetapi kami mohon, kobarkan terus cinta kami kepadamu, agar hidup kami menjadi terarah, agar hidup kami berbuah melimpah, sehingga suatu saat nanti bila aku berpulang kepadamu dengan penuh sukacita dan kebanggaan, aku akan katakan, sudah selesai. Bukan karena semuanya berhasil, karena semua keberhasilan adalah milikmu, tetapi karena kami setia sampai akhir. Tuhan, biarkan setiap yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami putuskan, semua hanya demi cinta kami kepadamu yang lebih dulu mencurahkan
Yesus Kristus, kekasih jiwaku, Roh Kudus, penolongku, kami berterima kasih Engkau mengutus hamba-Mu Bapak Vincentius Cahyono ke tengah-tengah kami untuk memberikan kami cermin yang membuat kami tertawa, tetapi juga malu tersipu melihat diri kami masing-masing yang dengan bangga menyebut Engkau sebagai Bapa, Yesus sebagai kekasih, tetapi kami sungguh jauh daripada-Mu. Di akhir sesi rekoleksi ini, kami bersyukur bisa menertawakan diri kami sendiri, tapi juga kami menyadari kerapuhan, kelemahan kami, dan kami telah menuliskan komitmen kami untuk mencintai Engkau secara lebih sungguh, mengasihi-Mu, berusaha meneladani kasih-Mu yang tidak membeda-bedakan, kasih-Mu yang tulus, berbeda dengan kasih kami yang masih pilih-pilih, yang lebih utamakan diri kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami. Semoga sepulang dari tempat ini dikuatkan oleh tubuh Yesus Kristus sendiri dalam Ekaristi. Kami siap diutus untuk membawa kasih kepada siapa saja, terutama kepada sesama anggota komunitas kami ini. Bantulah kami untuk menjaga agar komunitas ini tetap bersatu, tetap kokoh untuk membawa orang lain kepada-Mu. Tuhan, terima kasih atas segala pencerahan yang boleh kami dapatkan dalam rekoleksi ini. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Weekend, mari kita bagikan cinta Allah itu. Ku kasih engkau dengan kasih Allah. Silakan. Buat kono boleh lihat kiri kanannya apakah ada sukacita Tuhan dalamnya, amin. Amin. Boleh teman-teman, sisi koko Bapak Ibu boleh salamin. Kita kasih, kita bagikan kasih Tuhan pada siang hari ini buat teman-teman kita.